silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Oke, selamat siang anak. Ya. Untuk selanjutnya saya absen dulu. Kira-kira ada yang masih hadir? Ada. Siapa? Faris. Kemana mereka? Sakit. Oke, kita doakan aja mudah-mudahan bisa dijawab lagi ya. Amin. Oke, terima kasih. Saya sampaikan untuk selanjutnya kita akan kira-kira minggu kemarin yang kita bahas apa? Diagrama ya? Ya. Diagrama. Untuk insya Allah hari ini akan kita bahas mengenai hikayat. Kira-kira untuk hikayat ada yang pernah tahu apa yang dimaksud dengan hikayat? Apa pernah mendengar? Paling tidak silakan langsung. Hikayat? Tahu hikayatnya siapa namanya? Tidak. Pernah dengar? Pernah. Nah, di mana siapa namanya? Di Di desa? Pernah ke sana? Alhamdulillah. Insya Allah kalau misalnya kalian ke sekolah, paling tidak 1 minggu 1 kali ke sana, ya kita ambil barokahnya paling tidak, dan ziarah ke jauhan. Itu yang namanya adalah hikayat. Paling tidak adalah apa hikayat itu adalah seperti itu. Ya. Kemudian sebelum saya lanjutkan, ya, saya akan menampilkan tujuan pembelajaran pada saat ini. Oke, ini adalah program pembelajaran yang pada hari ini adalah seperti ini. Ya, ini ada 2 tabelnya. Saya sampaikan adalah membaca, memeriksa. Ya, kemudian yang kedua adalah menulis. Artinya pada proses pembelajaran hari ini adalah maksudnya yang pertama adalah membaca. Ya, kemudian yang kedua adalah menulis. Yang membaca itu artinya nanti kalau misalnya nanti pada waktunya setelah saya paparkan materinya tentang hikayat, nanti kalian dapat tugas, nanti saya sebar di di kelompok ya atau grup ya. Nanti saya sebarkan linknya di kelompoknya kalian. Kelas 11 lagi apa ya? Tapi jangan dibuka sekarang ya. Nanti kita buka bersama-sama setelah tugas ya. Kemudian saya lanjutkan saja. Ini adalah tabel pembelajarannya. Saya ulangi kembali bahwa tabel pembelajaran saat ini adalah membaca, memeriksa, kemudian ini adalah peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, kemudian pandangan, arahan atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya adalah laporan, diskusi, kemudian narasi, rekon. Kemudian diharapkan peserta didik mengintegrasi informasi untuk mengungkapkan gagasan. Artinya nanti pada waktu kalian menyimak atau membaca tentang hikayat, kalian bisa menjelaskan kembali seperti itu ujian kita. Kemudian yang kedua adalah menulis. Menulis itu adalah peserta didik mampu menulis gagasan. Artinya setelah kalian menyimak membaca, kemudian kalian juga bisa menulis tentang hikayat di daerah kalian masing-masing. Seperti itu. Pernah mendengar hikayatnya berikutnya?
Nanti saya ada contoh, saya tampilkan videonya tentang hikayat seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran pada saat ini. Perlu saya sampaikan apa tujuannya, Pak? Tujuannya yang pertama adalah peserta didik mengidentifikasi makna kata dari teks hikayat atau definisi atau karakter atau teks hikayat. Ya, kemudian yang kedua adalah mampu mengevaluasi teks hikayat dengan membandingkan unsur membangun. Jadi nanti ada dilihat dari karakternya, karakter sosialnya, kemudian karakter budayanya, tapi dikalian bersama-sama seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menginterpretasi isi cerita teks. Artinya nanti setelah tugas kalian selesai, kalian dapat presentasikan setiap ya. Untuk selanjutnya ini ada dua contoh hikayat. Ya, ini adalah contoh hikayat miskin. Ya, nanti saya jelaskan juga, saya putarkan. Kemudian ini adalah contoh yang Syahana. Ya, Syahana itu biasanya ceritanya itu adalah berupa kesaksiannya, mungkin seperti itu. Nanti bisa kalian setelah melihat video ini bisa mengartikan apa yang kalian maksud dengan hikayat. Sahabat sekalian, kembali lagi di channel AAS IBA. Kali ini akan disampaikan sebuah kisah tentang keistimewaan santri Kiai Kholil Bangkalan, Madura yang dapat melipat bumi, yang bersumber dari buku surat kepada anjing hitam, biografi dan karomah Syekhuna Kholil Bangkalan karya Saifur Rahman. Dalam tradisi pesantren, hubungan guru dan santri kadang begitu kuatnya. Mungkin karena keikhlasan guru dan kepatuhan santri. Di antara santri Kiai Kholil Bangkalan Madura, terdapat santri yang punya cara tersendiri dalam mewujudkan pengabdiannya. Oke. Kira-kira dari hikayat itu ada yang mau disampaikan? Mungkin ada yang mau ditanyakan paling tidak? Ya. Jadi kisah santri Bondo Bang Odil yang tiba-tiba sampai buka itu adalah ketulusan dari salah santri, ya. Ketulusan kemudian dia itu adalah memang berguru mau minta berokahnya kiai ya seperti itu. Ya. Kalau misalnya memang di pondok seperti itu. Jadi tugasnya sehari-hari memang kalau santri itu memang tujuannya untuk mencari ilmu adalah mencari berokah, bukan untuk mencari paling tidak mencari berokah dari kiai. Berokahnya apa, Pak? Itu hanya diberikan baca seperti itu, walaupun dia tidak bisa baca Fatihah, hanya yang tahu itu adalah hanya apa tadi bacanya? Beston bolong yang satu tiga dari sana. Ya seperti itu adalah keyakinan dia. Maka pada suatu malam Baholidnya sedang ada di Mekah, tiba-tiba dia juga ada di sampingnya Baholid. Seperti itu. Itu adalah hikayat tentang Baholid. Apa makna yang akan disampaikan pada cerita ini? Maknanya artinya adalah ya pengabdian kita kepada kepada kiai. Paling tidak kalau di rumah itu adalah kepada kiai orang tua di kiai di kampung. Nah ini adalah mungkin dari cerita itu kita bisa mengambil keputusan atau bisa kita ambil kesimpulan bahwa akhirnya nanti kita tidak boleh melupakan guru kita. Ya itu mungkin kalau saya tanyakan kira-kira ada yang tahu bahwa itu orang tua ayahnya siapa namanya? Ada yang tahu? Tidak tahu? Mungkin nanti untuk selanjutnya bisa kalian. Kalau makamnya ada di desa? Desa. Kalau pondoknya ada di Kepang atau di Semarang. Kalau bahwa itu orang tuanya adalah Abdul Latif. Kiai Haji Muhammad Walid bin Abdul Latif. Jadi kalau misalnya kalian nanti pada waktu sudah sholat, kemudian sesudah sholat maghrib mau mengirim Fatihah, ya yang pertama adalah jangan lupa Kiai Haji Muhammad Walid bin Abdul Latif. Kemudian Abdul Latif ada di atasnya lagi, sampai kuburannya ada di tengah-tengah itu sebelahnya bawah itu. Banyak keanehan-keanehan yang ditampilkan pada saat keanehan atau kesaktian dari
Ada yang kemarin itu saya pernah mendengar itu adalah kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir pada waktu itu pada waktu itu istilahnya dia itu tidak menyerupai ada seorang pengemis pada waktu itu. Jadi pada Nabi Khidir itu datang ke Sayyidina Khalil pada saat Sayyidina Khalil minum kopinya ditaruh di meja, kemudian pengemis itu meminumnya sampai habis. Tapi Sayyidina Khalil tidak berani melihat orang itu. Kemudian pada saat dia keluar, santrinya bilang kopinya diminum pengemis. Pada saat itu ditanyakan kepada Pak Khalil bahwa siapa yang mau minum sisa kopi saya, ini tinggal sedikit. Tidak ada yang mau karena di situ ada bekas biur yang pengemis. Dan setelah diceritakan ternyata bahwa yang minum itu adalah Nabi Khidir, maka murid-muridnya berebutan untuk bahkan mencuci seperti itu. Banyak reaksinya. Itu adalah hikayat Pak seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Tidak. Cukup? Oke, kalau saya cukup, bagian sekarang ada tugas untuk kalian. Tugasnya ada kelompok. Ini saya sudah buatkan. Silakan kamu ambil satu-satu. Ini nanti yang kelompok satu nanti nilainya tambahnya adalah satu. Ya, yang kelompok dua nanti kelompok dua. Silakan ambil satu-satu, jangan lebih. Oh. Oke. Satu-satu. Sama gelasnya. Nah, ya. Nanti yang ini kelompok satu, ini kelompok dua, tiga sama. Nanti dipindah, ya. Sudah dipakai ada apa-apa. Ada kursi silakan dipindah. Ya, 1, 2, 3, 4. Silakan pindah. Ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Satu. Pindah. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ikut. Pindah. Kelompok aja. Satu mana satu? Satu pindah dulu. Dua. Tiga sini ya. Yang lebihnya itu. Belakangan. Yang paling mah. Merah kursinya ya. Ambil kursi mas satu. Kursi mas satu pak. Lagi juga. Tunggu. Bapak gimana pak? Sini. Kamu bapak dapat. Ada rumah enggak? Ada rumah. Hah? Dua sana. Juga satu pak. Ya, ini ada tugas untuk kalian, ada tugas kelompok, saya bagikan. Tetapi dalam tugas kelompok itu tadi kan sudah saya bagikan linknya. Ya, itu yang dibuka sambil dibaca. Di situ ada hikayat yang ada. Hikayat itu nanti berdasarkan ini ada di sini ada lembar, ini adalah ada lembar kerja prestasi kepala KPD. Nah di sini nanti diisi. Ya, tolong diisi nanti. Ini tak kasih dua aja, satu kelompok. Kalian sudah minta 8 lembar, 8 atau 7. Yang lainnya bisa buka HP ya. Ya. Perlu saya jelaskan? Kelompoknya sama. Ya, kelompoknya nomor 2. Ya. Kemudian ini kelompok 3. Ya. Jadi kelas nomor 3. Yang belakang dulu. Atau belakang. Sakit. Kalau sakit
ya. Dua titik. HP-nya juga ada apa, Pak? Tadi yang sudah saya bahas. Ya. Sama kelompok ini. Kelompok 4, ya. Dulu. Kalau kurang satu di. Oke, sampai siapa dulu nanti satu-satu ya. Sudah jumpa. Ini aja. Iya, di belakang. Oke, kan? Selesai ya? Belum? Dikit lagi? Setelah ini dipresentasikan satu. Ya, cara demonstrasi dari kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Presentasikan minimal 2 orang maju. Namanya siapa, jenisnya, kemudian istrinya, kemudian negaranya atau Jadi setelah pelajaran Bapak selesai, kamu bisa sholat masing-masing di sholat. Ya. Nanti kalau sudah selesai. Oke, ada yang berinteraksi kelompok 1? Mama Haji silakan kelompok 1. Bicara ya, kelompok 1 silakan maju. Wakilnya 2 orang aja. Silakan dipresentasikan apa hasil tadi, hasil diskusinya. Ya, disebutkan nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya disebutkan. Biar ada penilaian ini. Nama istrinya apa aja di sini? Ratna Dewi. Saya sekalian isi penilaiannya. Siapa namanya, kelompoknya, siapa? Ayo kelompok 1. Waktunya tinggal 10 menit selesai. Belum? Apa kelompok 4? Kelompok 3 mau maju? Oke, silakan. Disebutkan namanya. Ayo kelompok 4 yang 3 dulu. Kelompok 3 apa namanya? Ini 2 orang. Nah, oke. Silakan disebutkan kelompoknya, kelompok berapa, kemudian nama anggotanya siapa, tinggal saya buat penilaiannya nanti. Ya sekalian yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dibuka maskernya. Nah. Ya. Oke, biar kelihatan temannya. Ya. Oke, silakan. Melihat di sini. Nama kelompoknya dulu. Nama kelompok terdiri dari Rizky Sakina. Pelan-pelan, coba. Rizky Sakina. Oke, siap. Lailatul Mukarramah. Lailatul Mukarramah apa? Lailatul Mukarramah. Lailatul. Tujuh ya? Ya, Mukarramah, oke. Badriyah. Lailatul Badriyah di bawahnya, oke. Lanjut. Muslimah. 19. Siti Muslimah Hidayanti. Ya. Oke, siap. Madaniyah. Nomor? 3. Dania Ramadhani. Oke, silakan dipresentasikan hasil dari itu. Pertanyaannya ada 2 ya. Sini kami akan mempresentasikan dari cerita hikayat yang berjudul Si Miskin. Nilai yang terkandung dalam teks cerita rakyat hikayat berjudul Si Miskin. Nilai agama. Konsep nilai percayalah pada Tuhan bahwa Dialah yang menentukan nasib manusia. Kutipan teks, karena takdir Tuhan si miskin yang menggali tanah menemukan sebuah telaju besar berisi emas yang banyak. Sosial, nilai sosial. Konsep nilai, kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Hendaknya kita mau berbagi untuk meringankan beban orang lain. Kutipan teks, karena kekasihan dengan si miskin, orang-orang yang bersimpati padanya, ada yang memberikan buah, mangga, nasi, baju, dan buah-buahan lainnya. Nilai budaya. Konsep nilai budaya seorang menyembah raja atau tunduk kepada raja. Kutipan teks yaitu yang memuja sahut si miskin lalu bersujud kepada maharaja. Nilai moral. Konsep nilai, kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di jalan hidup kita. Kutipan teks. Mendengar perkataan suami sang istri menangis semakin hebat. Tenanglah Adinda, jangan menangis. Kakanda akan memberikan buah mangga itu. Jika dapat, Kakanda akan memberikan kepada Adinda. Kata si miskin yang sang istri pun tidak menangis lagi. Mana dari pengertian tinggal Itu yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat berjudul Si Miskin. Ada seorang suami istri yang dikutuk hidup miskin. Pada suatu hari mereka mendapatkan anak yang diberikan nama Malakarma. Dan sejak anak itu lahir, hidup mereka pun menjadi sejahtera dan berkecukupan. Dalam masa pembuangan Malakarma belajar ilmu kesaktian. Dan pada suatu hari ia dituduh mencuri dan dibuang ke laut. Ia berdangkal di tepi pantai, tempat tinggal raksasa pemakan segala. Ia pun ditemukan oleh putri cahaya yang diselamatkannya. Mereka pun kabur dan membunuh raksasa tersebut. Informasi cerita. Negeri Anta Baranta menjadi Puspasari. Si miskin menjadi Maharaja Indra Angkasa. Istri si miskin menjadi Ratna Dewi. Anak si miskin menjadi Malakarma. Rajanya? Namanya? Puspasari. Oke, terima kasih. Ada tanggapan dari kawan lain? Tidak ada? Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.
melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Kemudian hari ini saya simpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan hikayat, ya, seperti yang tadi disampaikan adalah ini. Jadi kesimpulannya adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu dan berisi cerita, undang-undang dan silsilah atau bersifat legal, keagamaan, historis, biografis, gabungan dari sifat-sifat tersebut. Artinya seperti ini, ya. Hikayat itu tadi kan ada hikayat, memang ada hikayat keagamaan. Contohnya adalah hikayat apa tadi? Baholil, ya. Kemudian ada hikayat kebudaya. Budaya itu adalah Trunajaya. Pernah dengar Trunajaya? Ya. Ya. Trunajaya itu ada kerajaan di Sembilanan. Pernah tahu? Ada kerajaan di Sembilanan. Ada rumahnya di Sembilanan? Ada. Jadi ada makam-makam kuno di sana yang ya. Kalau misalnya di depan kita itu ada makam namanya dan makam Duko itu adalah memang kerajaan itu ceritanya adalah itu bapaknya Trunajaya. Tapi Trunajaya itu ada tahu ada juga. Ada di taman, Pak. Ada di taman. Itu kalau yang di taman itu ada di apa namanya, di Abel, namanya di apa ya istilahnya, dijadikan nama dari Buta. Ada juga Batu Trunajaya yang di Sampang. Di Sampang? Kan Trunajaya kan jalan seperti itu. Dari Sumeneb, Pamekasan, kemudian Sampang, kemudian Donggala. Itu kan ada ceritanya. Yang seperti itu. Itu ada cerita ya. Ya. Kalau misalnya Trunajaya itu adalah pahlawan. Jadi kalau misalnya Baholil itu apa? Ya bisa agama. Memang prosesnya adalah seperti itu. Ya. Ada pertanyaan dari saya, silakan dijawab satu kali. Ya. Kira-kira siapa tadi namanya anaknya? Margana. Nama ibunya? Dewi Ratna. Kemudian si miskin siapa namanya? Oke, kira-kira dari pertemuan kita ada yang mau ditanyakan? Bisa mengerti ya? Nanti minggu depan kita lanjutkan presentasi yang belum selesai. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya, kuisnya nanti hadiahnya bisa diambil. Ya. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat. Ya. Terima kasih sudah menyimak informasi yang saya berikan pada mulai dari jam pertama sampai jam kedua. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.